Prapto dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ibu Lovely Daisy. Surya panel. Jadi terjadi. Kedutaan Besar Cina bersama UNICEF Indonesia meninjau pelayanan kesehatan serta program makan bergizi gratis di sekolah dan puskesmas di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu 4 Februari. Rombongan Duta Besar Cina dan UNICEF Indonesia didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Adi Kurniawan, melihat langsung pelayanan di Poli Bersalin, Poli KB, dan Poli Manajemen Terpadu Balita Sakit di UPTD Puskesmas Sentani. Selengkapnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, rekan Putri Nurjana. Silakan informasi selengkapnya. Baik rekan Norma dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Kedutaan Besar Cina bersama UNICEF Indonesia meninjau pelayanan kesehatan serta program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah dan puskesmas di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu kemarin, 4 Februari 2026. Rombongan Duta Besar Cina dan UNICEF Indonesia ini sudah melakukan kunjungan selama 2 hari di Kabupaten Jayapura di hari sebelumnya tanggal 3 Februari 2025 dengan mengunjungi Posyandu di distrik Nimbokrang. Rombongan Duta Besar Cina dan UNICEF Indonesia ini didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura ketika tiba di UPTD Puskesmas Sentani, mengunjungi melihat langsung pelayanan di Poli Bersalin, Poli KB, dan Poli MTBS. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Adi Kurniawan mengatakan dalam kunjungan tersebut pihaknya meminta dukungan ketersediaan alat-alat kesehatan guna maupun peningkatan kapasitas petugas kesehatan guna meningkatkan capaian terutama dalam perbaikan layanan kesehatan di Kabupaten Jayapura. Selain itu, pemerintah juga meminta dukungan bantuan program perbaikan gizi bagi penderita penyakit menular atau tuberkulosis dan HIV/AIDS. Dukungan ini diperlukan agar penderita dapat memenuhi kebutuhan gizinya serta rajin berobat ke layanan kesehatan yang tersedia di Kabupaten Jayapura. Nurmal dan juga Tribuners, ada juga menjelaskan bahwa kerjasama pemerintah Kabupaten Jayapura dengan pemerintah Cina sudah terjalin sejak tahun 2025 dengan didirikannya dapur komunitas. Program yang dijalankan di dalam dapur komunitas ini yakni pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis atau ibu hamil kek dan anak stunting di Genyem, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Sementara itu, Minister Konselor Republik Cina, Li Hongwei, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dalam kolaborasi yang berjalan dengan UNICEF Indonesia di Papua. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Jayapura. Demikian Nurma, kembali ke studio. Baik, untuk kunjungan UNICEF ini, mereka memang fokus pada upaya-upaya yang mensupport gizi dan nutrisi. Nah, oleh karena itu kami dari Dinas Kesehatan memang meminta banyak dukungan, terutama di bidang teknologi. Karena kita tahu sendiri bahwa China itu memproduksi alat-alat kesehatan yang murah dan efektif, maka kami meminta alat-alat pemeriksaan, alat-alat diagnostik, alat-alat pengobatan yang dapat mensupport di puskesmas dan rumah sakit. Terus yang kedua, kami juga minta dukungan dalam bentuk support peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi tenaga-tenaga kesehatan kita kami minta untuk bisa dilatih, dikembangkan kemampuannya, kemudian ditingkatkan kapasitasnya supaya bisa meningkatkan capaian kita, terutama perbaikan dalam layanan kesehatan. Dan yang ketiga, kita minta support di bidang perbaikan gizi. Seperti kita ketahui, penyakit-penyakit menular yang infeksius, TB dan HIV itu mereka kan kekurangan nutrisi. Jadi kalau bisa dapur komunitas, makanan bergizi gratis, selain difokuskan kepada anak-anak, bisa digunakan untuk memberikan rangsangan nutrisi kepada orang-orang yang terkena penyakit menular tadi, sehingga mereka lebih rajin datang berobat, merangsang mereka untuk mengambil obat dan menyelesaikan pengobatannya. Bapak, untuk itu kerjasamanya sudah pernahkah
yang tahun lalu atau tahun ini nanti bagaimana? Oh, dengan pemerintah Cina tuh kerjasama yang sudah terjalin tuh dapur komunitas untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan bayi balita. Dibuat oleh kader, kemudian dibagikan kepada masyarakat, terutama yang mengalami stunting dan kekurangan energi kronis. Nah, walaupun lokusnya masih di beberapa tempat, jadi kita minta untuk dikembangkan lebih luas lagi. Lokusnya kemarin di berapa tempat distrik? Yang di Nibokran dan Dingem. Oh, di Bukan Nibokran. lainnya. Dua daerah. Kenapa Iya. dua daerah itu? Nah, itu disurvei oleh teman-teman dari UNICEF. Oh, oke. Tahun ini rencananya bagaimana, Bapak? Tahun ini kami minta untuk di-expand lebih luas lagi, termasuk di distrik Sentani Timur dan sebagainya. Oke, baik. Siap. Pak Prapto dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ibu Lovely Daisy. This is undangan di Puskesmas Sentani. Selamat datang kepada Mr. Li Hongwei dari China Embassy, Mr. Kim Jianzong dari China Embassy. ya di Kabupaten Jayapura. But we need more. Have examination in this case. Jadi ini ruangan untuk bayi-bayi baru lahir atau yang posyandu lebih kecil, puskesmas. Betul kan beranak cuculah dan melindungi. Bersama. Jadi selain mereka harus lurus ke kantor registrasi kependudukan, jadi suplai vaksinnya bagus, kemudian kontennya ada yang menggunakan apa surya panel. Jadi terjaga. Jadi surya panel khusus untuk konten sudah ada. Ini kan banyak matahari. Dengan puskesmas menjemput bola sehingga registrasi kependudukan sudah bisa didapat langsung di puskesmas dalam waktu 24 jam, kurang dari 24 jam setelah berlangsung. Kalau udah langsung ada nama, Harus ada nama dulu toh. harus syukuran bubur Iya, merah putih. nama merah putih dulu pas sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.